yang di sini dan yang ada di rumah, yang online. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk bersama-sama memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Ajaib Kau Tuhan.
Engkau ya Tuhan. Ada sukacita dalam hati kami Tuhan untuk menghadapi segala hal. Karena kami yakin, kami percaya Kau membuat kami kuat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita pertama kalinya ibadah onsite. Terima kasih untuk kehadiran saudara semua pada pagi hari ini. Tentunya ada teman-teman kita yang mengikuti melalui IG maupun melalui Facebook. Mohon maaf, YouTube tidak bisa ya. Oke. Baik, saudara, kita akan melihat di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1. Ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, saudara bisa tandai. Ya. Kitab Hagai pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Saudara, di sini kita berbicara tentang bertindak untuk menyembah Tuhan. Hagai memberikan teguran kepada umat Israel atau bangsa Israel yang kembali dari pembuangan karena mereka telah terserak karena kota mereka, negara mereka telah dimusnahkan oleh musuh, ya. Dan mereka kembali. Dan Hagai menyampaikan pesan-pesan Tuhan ketika mereka sudah kembali berada di tanah perjanjian. Sebuah tanah perjanjian yang direncanakan oleh Allah. Dan mereka tahu mereka akan mendapatkan tanah itu. Oleh karena itu mereka kembali ke tanah itu, tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem. Dan itu merupakan respon mereka karena Allah menggerakkan Raja Babel mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Mereka ingin memulihkan negara mereka tentu saja. Mereka ingin memulihkan hubungan kehidupan keluarga mereka. Mereka ingin membangun kehidupan ibadah mereka. Itu yang utama. Karena Allah menginginkan atau Allah memanggil mereka untuk membangun kembali bait Allah. Panggilan untuk beribadah, panggilan untuk menyembah kepada Tuhan, itu sudah ada ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan memanggil mereka untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Saudara, bangsa Israel adalah satu bangsa yang unik sekali. Karena sampai hari ini mereka bisa menjaga budayanya, mereka bisa menjaga adat istiadatnya, bahkan tata cara ibadahnya sampai hari ini dari berabad-abad. Ini satu keunikan yang luar biasa. Sebuah bangsa kuno, tetapi mereka bisa mempertahankan budayanya, mempertahankan bangsanya. Inilah keunikan daripada bangsa Israel, saudara. Nah, Allah memakai keunikan ini. Ya, mereka dipanggil untuk mengalami kemerdekaan ketika keluar dari Mesir. Untuk apa, saudara? Supaya bukan hanya mereka menjadi sebuah negara atau sebuah bangsa yang utuh, tetapi juga untuk bisa beribadah. Nah, tadi dengan panggilan Tuhan yang saya sampaikan barusan, bangsa Israel sudah melakukan salbun di rumah mereka masing-masing demi memelihara, beribadah di rumah masing-masing demi memelihara adat istiadat, tata cara ibadah mereka. Mereka beribadah sekalipun mereka ada di dalam negeri buangan. Ketika ada di Mesir, juga demikian ketika zaman Hagai. Mereka tetap memeliharanya. Tetapi Tuhan memanggil mereka untuk kembali membangun bait Allah, untuk kembali beribadah. Jadi ibadah merupakan sebuah panggilan yang dari Tuhan bagi umatnya untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Beribadah di rumah itu penting sekali, saudara. Tetapi ketika mereka beribadah di rumah, Tuhan toh juga memanggil mereka untuk beribadah bersama-sama di tanah perjanjian itu. Nah, saudara, panggilan ini menjadi sangat penting.
Itulah sebabnya bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, mereka mengerjakan pembangunan bait Allah. Sudah ada pada zaman Esra, mereka membangun. 18 tahun mereka berada di Yerusalem, di negeri mereka kembali. Ya. 2 tahun pada zaman Esra, mereka mulai membangun. Diawali dengan sukacita pembangunan itu, diawali dengan gairah, semangat di dalam pembangunan. Namun karena ada banyak tantangan, ada banyak orang yang tidak setuju, dan ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi, maka 2 tahun setelah itu mereka terhenti. Mereka tidak lagi bisa membangun bait Allah. Nah, itulah sebabnya saudara, 14 tahun kemudian Hagai mendapatkan pesan Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Di pada ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Inilah alasan untuk tidak membangun bait suci sebetulnya. Ayat ini menyatakan demikian. Hagai mengucapkan kata pertama ini pada bulan September 520 sebelum Masehi. Pada saat itu orang buangan telah kembali ke Yerusalem selama 18 tahun. Tetapi pekerjaan pembangunan kembali menganggur, terhenti selama 14 tahun terakhir. Nah, orang Israel berkata pada diri mereka sendiri bahwa mereka belum waktunya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan itu, yaitu membangun bait suci. Ada beberapa alasan saudara yang mereka sampaikan yang kelihatannya bagus. Kenapa? Karena mungkin pekerjaan berat, karena ada tantangan dari orang-orang agar mereka tidak bisa membangun bait Allah. Ada musuh yang menolak mereka untuk membangun bait Allah. Ada juga pengalaman di mana mereka gagal mengalami panen dan kekeringan. Alasan-alasan itu yang membuat mereka akhirnya merasa Babilonia, tempat mereka dibuang, jauh lebih baik, lebih nyaman daripada harus berjuang di tanah itu. Waktunya belum tiba. Waktu rumah Tuhan harus dibangun belum tiba menurut mereka, saudara. Dan bangsa ini membuat alasan yang kelihatannya terdengar rohani, bahwa belum tiba waktunya untuk beribadah. Mereka tidak dapat berbicara menentang gagasan bahwa membangun bait Allah itu enggak benar. Mereka nggak bisa. Sehingga apa yang membuat mereka menjadikan alasan? Masalah waktu. Waktu. Belum waktunya. Gagasannya benar. Ide untuk membangun bait Allah itu benar. Ide untuk beribadah itu benar. Tapi belum waktunya. Ada banyak orang yang saat-saat ini juga demikian. Ketika menerima panggilan untuk menyembah Tuhan, seringkali orang berkata, belum waktunya. Gagasan untuk menyembah Tuhan itu pasti benar. Tidak mungkin mereka berkata, oh enggak, saya enggak mau menyembah Tuhan. Enggak. Tetapi yang kelihatannya rohani, belum waktunya. Kadang-kadang masalah, persoalan, ya, membuat kita berpikir, ini belum bukan waktunya Tuhan. Kadang-kadang seperti itu menyebabkan kita berpikir demikian, saudara. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Nah, ada yang menarik sekali dari pembacaan firman Tuhan kita di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa ini. Menarik sekali. Biasanya Tuhan berkata, umatku. Tetapi kali ini Tuhan berkata, bangsa ini. Kalau di terjemahan yang lain, orang-orang ini. Kenapa Tuhan memakai kata orang ini? Seakan-akan ini bukan umat Tuhan. Bangsa ini seakan-akan Tuhan menunjukkan satu bangsa yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukankah harusnya Tuhan memanggil mereka sebagai
umatku. Kenapa saudara? Karena masalah, alasan, dan prioritas mereka yang mereka tunjukkan untuk mencari Tuhan tidak berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka bukan orang jahat. Mereka bukan orang yang patut dimurkai karena perbuatan jahat mereka. Mereka hanya tidak melakukan prioritas panggilan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu merupakan sebuah kejahatan, saudara. Di dalam hidup kita punya prioritas yang paling terpenting, saudara. Hal utama yang ada di dalam hidup kita. Panggilan bangsa Israel sama dengan panggilan kita, yaitu kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu panggilan kita. Itu tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Kita bisa memberikan berbagai alasan seperti bangsa Israel. Orang-orang sekarang juga memberi alasan seperti bangsa kuno ini. Bangsa Israel ini, saudara, belum tiba. Nah, perhatikanlah ayat berikutnya, saudara, di mana dikatakan Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Terjemahan yang lain, perhatikanlah jalan hidupmu. Akibat mereka tidak melakukan prioritas atau menjadikan panggilan Tuhan sebagai prioritas yang rendah, maka apa yang terjadi? Kekeringan terjadi, persoalan terjadi. Alkitab berkata, mereka berpakaian dan tidak menjadi hangat, mereka makan dan tidak menjadi kenyang, mereka minum tetapi tetap haus. Ada ketidakpuasan. Saudara, membangun rumah itu penting, membangun hidup saudara penting, tetapi sebagai umat Tuhan, kita punya prioritas utama yang harus kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya senang apa yang menjadi penyampaian Pak Jokowi visi Indonesia ini. Ia menyatakan bahwa pergunakanlah kesempatan krisis sebagai loncatan untuk melakukan hal yang luar biasa. Kita juga harus demikian, saudara. Jangan pergunakan krisis ini menjadi alasan untuk tidak berkarya. Jangan jadikan alasan krisis, masalah pandemi ini untuk menjadikan kita tidak melakukan apa-apa, apalagi untuk tidak beribadah. Betul, kita harus menaati pemerintah kita ketika kita tidak bisa beribadah dan kita beribadah di rumah. Oleh karena itu, saya menantang saudara untuk berjuang. Berjuanglah. Karena kemapanan akan menyebabkan kita kehilangan prioritas kita, saudara. Ketika kita merasa nyaman dengan masalah kita, masalah bisa menjadikan sesuatu yang nyaman. Mereka tidak menyadari, bangsa Israel tidak menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Sukses, bisa berhasil, punya rumah yang dipapani dengan baik. Tetapi selalu ada satu hal yang kosong di dalam kehidupan kita. Tidak pernah puas. Karena kepuasan itu harus diisi oleh pemenuhan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita tidak memenuhi panggilan Tuhan, ada sesuatu yang terus yang harus kita diisi, saudara. Kita tidak puas. Kita makan, tetapi kita tidak menjadi kenyang. Mungkin kita makan 3-4 kali, tetapi tidak menjadi kenyang. Ada sesuatu yang tidak puas dalam hidup kita. Dan itu hanya dipuaskan ketika kita beribadah, menyembah kepada Allah. Berjuanglah. Berjuanglah. Minggunya salah.
Berjuanglah, berdoalah supaya pandemi segera berhenti. Berjuanglah dengan berdoa supaya antivirusnya bisa segera dapat diedarkan, supaya obat ditemukan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, sesungguh-sungguh keinginan kita untuk bisa beribadah. Saya menganjurkan kepada saudara untuk menjadi pejuang-pejuang COVID-19. Orang-orang yang berjuang menggunakan masker, menggunakan face shield ketika berada di tengah umum. Kalau ini karena jaraknya sudah sangat jauh kita, dan saudara menggunakan face shield dan masker. Tetapi jadilah seperti itu. Kalau ada kesempatan untuk menjadi orang relawan, jadilah relawan. Karena itulah perjuangan supaya kita dapat beribadah. Kita tidak terbuai, jangan sampai terbuai dengan pandemi ini. Dan kita kehilangan prioritas. Itulah sebabnya firman Tuhan berkatakan, perhatikanlah keadaanmu. Be aware. Lihat jalan hidupmu. Apakah prioritas panggilan Tuhan menjadi sebuah. Lalu apa yang Hagai sampaikan supaya mereka mengalami perubahan? Maka Hagai berkata, perhatikan jalan hidupmu, keadaanmu. Pergilah ke gunung dan bawalah kayu-kayu, bangun bait Allah. Saudara, benar, pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan dari pekerjaan kehidupan kita. Pelayanan kepada Tuhan membutuhkan dukungan dari pekerjaan yang kita terima. Karena pekerjaan juga bisa menjadi identitas diri kita. Karena orang ingin bekerja, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk bekerja. Tetapi biarlah pekerjaan itu mendukung pekerjaan pembangunan bait Allah, ibadahmu. Jadikanlah jadikanlah pekerjaanmu sebagai alat untuk mensupport ibadahmu, untuk mensupport penyembahanmu kepada Tuhan, bukan untuk menjauhkan penyembahan dan ibadahmu kepada Tuhan. Nah, ada yang berkata demikian, menyampaikan pesan Tuhan. Dia berkata, pergilah ke gunung, bangunlah bait Allah. Lalu Hagai bernubuat untuk Zerubabel dan imam besar besok, membangkitkan semangat mereka. Ya. Saudara, para pemimpin, para suami, orang-orang yang memimpin, aku dibangkitkan Allah untuk menjadi penggerak bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang menggerakkan karena ketaatan kita, karena semangat yang Tuhan berikan untuk melihat berakhirnya pandemi ini. Sekali lagi, kalau hari ini saya tidak menggunakan face shield, masker, karena jarak kita sudah begitu jauh. Mari kita menjadi pejuang-pejuang itu.
Begitu turun dari tempat ini, saya menggunakan masker face shield. Kita teladan bagi hal ini, menjadi pejuang-pejuang supaya kita dapat memenuhi panggilan Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita memenuhi itu, maka Tuhan melimpahkan berkat dan anugerah. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, maka kekosongan dalam hidup kita pun terpenuhi. Ketika kita menjadikan penyembahan kita, ibadah kita prioritas, maka Tuhan juga akan melakukan sesuatu dengan hidup kita. Saya menantang setiap dan juga untuk setiap saudara dimanapun saudara berada, entah di rumah, entah di jalan. Saudara mungkin mendengar berada di tempat tidur, saudara, atau berada di dapur saudara, dengarlah pesan Tuhan. Perhatikanlah keadaan dan jadilah berubah. Ingin lebih baik lagi. Dengan cara bagaimana saudara? Dengan mulai melakukan perintah Tuhan dengan taat. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara terima dengan taat. Panggilan saudara dengan taat, dengan semangat. Hagai menutupnya dengan bahwa Tuhan menyertai. Kebahagiaan dalam hidup bukanlah karena saudara menerima upah dari pekerjaan saudara, karena ulang tahun, karena memiliki keluarga. Memang itu semua bisa membuat kita bahagia, tapi kebahagiaan terbesar adalah ketika Tuhan menyertai kehidupan saudara. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memenuhi panggilan kita, menjadikannya sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Ada satu lagu yang akan menyanyikan, silakan. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Untuk pengumuman untuk minggu depan, kita akan beribadah di tempat ini dan tentunya dengan protokol kesehatan, physical distancing. Bagi yang merasa kurang sehat, bisa beribadah di rumah dengan kita online di YouTube, di IG, di Facebook juga bisa. Coba. Oke. Baik, saudara, pengumuman yang berikutnya adalah mohon maaf karena kita tadi berusaha untuk masuk YouTube tetapi ada gangguan sehingga kita hanya di IG dan di Facebook. Nanti langsung di-upload ya untuk bisa teman-teman yang di YouTube bisa kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kami mau ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, inilah komitmen kami untuk menjadikan prioritas utama yang terpenting adalah memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah. Kami bertindak ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Hari ini dimanapun kami berada, biarlah hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan terus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Keluar masuk saudara di dalam rumah, dijauhinya engkau dari penyakit sampah, dari kecelakaan. Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau kepada firman, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan perlindungan kepada dirimu sampai Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa minggu depan.